Marvin Tindakan Rak yang mau cukup membuktikan anarkis kepada tidak bisa istrinya dielakkan bahwa oleh dia Raymond baik Harper. bukan karena sebuah Sampai alasan dia mendorong seperti Marvin cinta. Rak sehingga Marvin Contoh Rak kasus di termundur mana dan nyaris Jennifer cemburu terjengkang. tatkala Marvin Namun, Rak mempekerjakan Marvin Rak terlalu Jesslyn kuat sebagai untuk sekretaris. dorongan Di anting sini seperti Marvin itu. Rak terbukti Raymond bahwa langsung dia ditarik baik terhadap terhadap siapapun siapapun agar dan tidak tanpa ada ada maksud maksud di antara apapun. keduanya. Karena Raymond merupakan orang yang paling terpandang karena hartanya. Mereka yang berada di dalam gedung acara, termasuk pihak pemerintah sendiri pun, tidak berani untuk menghalangi Raymond. Sebagian besar mereka tidak mau ikut campur, daripada mereka terlibat dan nantinya hanya akan menyusahkan diri, mendingan mereka memilih diam. Dua bodyguard Raymond pun berlarian memasuki gedung acara, lalu segera mengamankan bosnya. Kau licik, Marvin, lolongnya berang, seringai di wajahnya merupakan luapan perasaannya. Tangannya menunjuk-nunjuk, kau sengaja memanfaatkan banyak orang? Bukan, kau sangat curang. Cibirnya penuh emosi. Kelakuan konyol tersebut disaksikan oleh banyak orang. Dengan ini, reputasi Harvard semakin anjlok. Jika Raymond tidak bisa mengontrol emosinya, justru hanya akan merugikan diri sendiri. Salahnya dia tidak pergi bersama ayahnya ataupun beberapa staf Harvard Corp. Hari ini, dia memberanikan diri datang sendiri. Sekarang, dia pun menanggung hasilnya sendiri. Sementara itu, Marvin Rak berdiri dengan tenang. Jika dia menjerit-jerit seperti Raymond, atau bahkan dia berontak dan brutal, jelas tidak mungkin karena dia tidak sebodoh itu. Baru saja namanya makin harum, tentu tidak ingin namanya rusak gara-gara meladeni putra Harvard si konyol itu. Marvin Rak memasukkan tangannya di saku celana sembari tersenyum tipis. Hari ini, dia sangat puas. Semakin Raymond ngamuk, semakin Marvin senang melihatnya. Sengaja Marvin tadi agak memancingnya dengan menatapnya beberapa lama, dan benar si Raymond benar-benar terpancing. Karena dulu Marvin pernah dipermalukan. Sekarang dia ingin melihat Raymond merasakan malu. Kita semua jangan salah menilai, cibir Raymond gusar. Kita jangan tertipu oleh kecerdasannya. Marvin hanya penipu yang ingin diakui dan menjadi kaya. Peserta yang tadinya ingin pulang, jati urung. Bahkan ada mereka yang sudah berada di luar, lantas masuk lagi ke dalam, semua mata pun tertuju pada Raymond dan Marvin. Jika Marvin berkoar-koar pula untuk membalas omongan Raymond, debat kusir ini akan memanas dan malah bakal merusak bagusnya acara barusan. Marvin tetap berdiri tenang, di sebelahnya ada paman dan adiknya, siap memberikan penjagaan. Hanya segelintir orang saja yang berani mendekati Raymond dan memberikan nasihat agar diam dan menghentikannya. Wali kota dan salah satu petinggi kampus, hanya dua itu. Namun, Raymond tidak terima. Aku tidak percaya bahwa Mr. 25 bisa dijadikan bahan bakar pengganti batu bara. Mata Raymond memising ganas. Marvin Rak melangkah pelan dan kepada istrinya bahwa dia baik bukan karena sebuah alasan. Nanti kita adakan debat terbuka. Marvin Rak versus di mana Jennifer cemburu tatkala Marvin Rak mempekerjakan Jesslyn sebagai sekretaris. Tentang tidak layaknya Mr. 25 sebagai pengganti batu bara siapapun kau mau. Dan tanpa Raymond mendengus kasar. Dia tiba-tiba membisu. Dengan cepat dia berpikir tentang semua kelebihan Marvin. Tidak bisa dipungkiri, dan dia pun tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwasanya dia bakal kalah jika berdebat dengan Marvin. Daripada kau berkoar-koar tidak karuan sekarang, mending kita berdebat secara sehat dan terbuka, tidak usah diwakilkan, hanya kita berdua saja. Bagaimana ha? Marvin melipat tangan di dada dan menatap serius. Suasana yang tadi memanas, tiba-tiba hening, meskipun Marvin beberapa kali memberikan tantangan, Raymond tidak berani menerimanya. Tiba-tiba Eselin melangkah kecil dan menghentakkan sepatu hak tingginya, lalu berkata, aku setuju jika ada debat ilmiah antara Raymond dan Marvin di Universitas Gloristan. Bisa jadi Raymond punya sebuah penemuan juga, di mana penemuannya tersebut jauh lebih bagus daripada Mr. 25. Salah seorang profesor pun menimpali. Jika saudara Raymond punya ide yang mau disampaikan, kami pihak kampus selalu terbuka bagi siapa saja. Dan untuk debat terbuka, kami akan menyusun panitianya sesegera mungkin jikalau saudara Raymond bersedia. Semua mata tertuju pada Raymond. Konsekuensi logis dari menolak sesuatu yang ada adalah dia harus memberikan alasan dan solusi pengganti. Lucunya, Raymond hanya bisa berkoar panas tanpa bisa memberikan alasan dan opsi lain.
Dia tak ubahnya seperti bocah taksik yang hobi mengeluh. Parahnya, dia taksik di acara orang-orang besar. Tadi, semakin dia besar bicara, semakin mengecil harga dirinya. Sekarang, semakin dia diam, juga semakin mengecil harga dirinya. Raymond terjebak dalam pusaran angin yang dia ciptakan sendiri. Sekarang, dia malah terombang-ambing, tidak bisa berkata apapun. Jika dia mengiyakan kemauan Marvin, sama saja seperti bunuh diri. Dia tahu bahwa Marvin sangat jago dalam diskusi dan perdebatan, apalagi yang bakal didebatkan adalah penemuan dari Marvin sendiri. Raymond layaknya seperti kucing Anggora yang mau masuk ke hutan yang dikuasai seekor serigala. Aislinn yang memang benci dengan Raymond, makin memanas-manasi. Dia berkata dengan nada rayuan, "Aku tahu kau seorang penerus tunggal dari keluarga Harvard yang begitu terhormat. Tidak mungkin kau tidak pintar, Raymond. Terimalah tantangan dari Marvin dan buktikan bahwa keluarga Harvard masih tetap punya nama di Glorystone." Raymond kian bergeming dan mengeras seperti batu. Beberapa detik kemudian, wajahnya memucat pasi. Dia pernah mendengar Marvin pernah berdebat dengan seorang profesor dari Universitas Glorystone perkara dualisme cahaya dan mekanika kuantum. Jika persoalan yang sangat rumit saja Marvin menguasainya, bagaimana mungkin Marvin tidak menguasai sesuatu yang berasal darinya sendiri? Raymond mati kutu, belum merasa puas melihat dia ditimpa malu bertubi-tubi. Marvin seperti meluaskan pandangannya dan berkata dengan cukup keras, "Hadirin, bagaimana menurut kalian sebagai sekretaris? Apakah acara perdebatan antara aku dan Raymond dia baik terhadap siapapun?" Sebagian besar mereka bereaksi, "Ya, kami butuh solusi lain. Kami yakin Harvard Corp punya ide besar yang lebih mantap daripada Mister 25. Kami yakin si Raymond mau diajak berdebat. Jika memang tidak sepakat dengan Mister 25, ya harus cari solusi lain lah." Riuh rendah pun menggema ke penjuru gedung. Semakin besar suara mereka, semakin merasa terintimidasilah seorang Raymond. Dia makin kikuk. Masih belum merasa puas, Marvin ingin agar Raymond benar-benar merasa malu. Dia kembali mengedarkan pandangan dan berkata, "Dulu dia pernah kalah bertaruh dariku, seharusnya dia menjilat telapak sepatuku, tapi dia lebih suka merasa bukan seorang penjantan tangguh daripada berani mengambil resiko." Sungguh mencengangkan. Muncul keringat dingin di wajah Raymond. Dia menoleh ke belakang dan mengawas pintu keluar, tapi karena sangat padat, dia tidak mungkin bisa keluar sekarang. Dia mengawasi wajah Marvin dengan tatapan cemas. Badannya seketika bergidik lemas. "Seharusnya aku tadi tidak berkata apapun. Sial."